Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Nashkurullah ala ni'matihi tatimmus shalihat wal iman wal islam wasyihati wal afiyat wa nusalli daiman ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawm nahnu nabda fi sa'ati at-tasi'ah wan nisfi. Nahnu dakhilan fi awalil waqti li annahu al-jumu'ah. Bainana khassa rajulun li salatil jumu'ah insyaallah au bainakum li khutbatil jumu'ah insyaallah. Tayyib, nahnu nabda bi qiraatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil fir lana wa liwalidina amin. Tayyib. Ilal Ustadzul Karim aminullah alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan yang ada dalam virtual Arab reguler menengah 3 ini, pagi ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang macam-macam ma. Mudah-mudahan pagi ini selesai. Oke. Nah, ini akhir dari pembahasan kita yang kemarin, yaitu ma'an nafiyah. Ada ma'an nafiyah bima'na laisa, dan dia bekerja seperti laisa, merafa'kan mubtada dan menasabkan khabarnya. Berarti dalam bahasa Indonesianya bukan. Tapi juga ada ma'an nafiyah itu, ma'an nafiyah yang tidak bekerja seperti laisa, sehingga cukup diartikan tidak. Pada dua contoh yang ada ini, yang pertama itu ma'an nafiyah yang tidak bekerja seperti laisa. Dan dia karena tidak bekerja, dia tidak mempengaruhi apa-apa. Dalam uraiannya cukup hanya dengan mengatakan ma'an nafiyah mabniun 'ala sukun. Harfun mabniun 'ala sukun. Dia kan huruf. Baru kita masuk ke uridu. Uridu fi'lun mudhari' marfu'. Lalu diberi alasan kenapa marfu', litajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazim. Karena tidak ada huruf nasab dan tidak juga ada huruf jazam yang mengalihkannya dari rafa', maka dia tetap marfu'. Apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah fi akhirih.
Karena dia fi'il berarti ada fa'ilnya. Kita katakan wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Wujuban taqdiruhu ana. Hadza yang di ujungnya ismul isyarah mabniun 'ala sukun, tapi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Untuk uridu tadi. Kalau yang kedua ini, nah ini dia yang ma bekerja seperti laisa, menasabkan isim, merafa'kan isim dan menasabkan khobarnya. Ma hadza basyara. Ma harfu nafyin bima'na laisa. Atau ma'an nafiyah boleh bima'na laisa. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Hadza ismul isyarah mabniun 'ala sukun. Tapi fi mahalli raf'in khabaru ismu ma. Basyaran khabaru ma mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahirah fi akhirih. Nah, itulah pembahasan kemarin, hanya review saja. Kita masuk sekarang ke bagian B. Ada lagi huruf, bukan isim ya, yang disebut dengan ma al-masdariyah. Nah, ini dia, ma al-masdariyah. Apa itu ma al-masdariyah? Yaitu ma yang bergabung dengan kalimat sesudahnya dapat membentuk masdar. Jadi ma-nya tidak sendiri, harus bergabung. Bergabung dengan kata berikutnya. Sehingga dengan itu akan terbentuk sebuah masdar. Oleh karena gabungan dari ma dan kata berikutnya itu membentuk masdar, maka ma-nya dinamakan ma al-masdariyah. Ma jenis ini ada dua macam. Yang pertama, tidak menunjuk makna waktu dan murni disebut ma al-masdariyah. Jadi tidak menunjuk makna waktu. Contohnya, aqra'ul Qur'ana ba'dama shallaitus subha. Perhatikan ini. Aqra'ul Qur'ana ba'dama shallaitus subha. Kalian mengerti apa maksud kalimat ini? Waktu-waktu dan murni disebut mak masdariyah ya. Oh, bergabung bentuk masdar. Contoh ini. Ya. Saya membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Siapa yang sholat subuh? Saya. Ya, coba lengkapi lagi. Saya membaca Al-Quran setelah saya sholat subuh. Itu dia. Aqra'ul Qur'ana ba'dama shallaitus subha. Seandainya ma-nya dihilangkan, lalu kita baca aqra'ul Qur'ana ba'da shallaitus subha, maka kalimat kita salah. Tidak boleh ba'da itu langsung kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia enteng-enteng aja kan. Setelah pergi, nah nggak ada setelah
kemudian melalui huruf dulu gitu nggak ada. Langsung setelah duduk, setelah makan saya pergi. Setelah pergi saya pulang. Setelah pulang saya tidur. Dalam bahasa Arab nggak boleh begitu. Dalam bahasa Arab harus ada perantara sebelum masuk ke kata kerja. Kayaknya bisa. Ba'dama shallaitu, ba'dama dhahabtu, ba'dama safartu, ba'dama katabtu, ba'dama qara'tu, ba'dama ta'allamtu, ba'dama katabtu, ba'dama syaribtu, dan seterusnya. Nggak boleh hilang ma-nya. Harus tergabung. Karena, nah ini dia alasannya. Karena akhirnya ma-nya itu nanti bersama shallaitu berikutnya akan membentuk sebuah masdar. Jadi, bentar. Saya akan berikan contoh ya. Bu Nur Hasanah di mute aja. Bu Nur Hasanah baru masuk tuh kayaknya. Tapi Iya, belum di Pak. mute. Oh, iya, iya. Wasus. Videonya dihidupin supaya cantiknya kelihatan. Jadi ketika kita mengatakan, maaf, belum saya robah lagi. Ketika kita mengatakan ba'da ma shallaitu, ba'dama shallaitu, ma berikut kata kerja setelahnya itu membentuk sebuah masdar. Ini karena membentuk sebuah masdar bisa diwujudkan masdar yang sesungguhnya sehingga kita bisa katakan ba'da ma shallaitu itu boleh juga langsung masdarnya. Ba'da sholati. Ba'da sholati as-subha. Sama persis dengan ba'da ma shallaitu subha. Ketika masdarnya ini kita wujudkan aslinya. Yang mana yang kita maksud masdar yang sesungguhnya? Coba tunjuk, mana? Mana kata yang kita maksud? Masdar yang ba'da sholati. Ba'da sholati. enggak, masdarnya aja, jangan ikut-ikut yang lain. As-subha. Bukan. Sholaitu. Sholat. Sholat itu kata kerja. Masdarnya ya. Sholatan. Sholati. 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 Iya-nya sendiri itu ya menunjukkan aku. Kan sholat itu tadi. Sholat itu. Mau menghilangkan iya boleh. Langsung ba'da sholati. Tapi nggak ada ya. Hanya saja kalau tidak ada ya, harokat as-subha tadi turun menjadi as-subhi.
Sehingga kita katakan ba'da sholatis subhi. Boleh aja, nggak apa-apa. Ba'da sholati. Jadi nggak pakai ya. Ba'da sholatis subh. Tapi harokat haknya pada as-subah itu harus turun. Perbedaannya, kalau ba'da sholatis subhi ini kan tidak ditentukan siapa yang melakukan sholat. Kalau ba'da sholati ada ya-nya, as-subha, jelas yang melakukan sholat itu aku, saya. Gitu. Hanya itu yang membedakannya. Sekaligus i'rabnya. Kalau as-subha karena sholati pakai ya, kedudukan as-subha maf'ul bih. Kalau ba'da sholati subhi, kedudukan as-subhi adalah mudhafun ilaih dari sholat. Sholatinya juga adalah mudhaf ilaih dari ba'da. Kalau ba'danya sendiri adalah zarfu zaman. Zarfu zamanin mansubun. Tanda nasabnya fathah zahirah fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Salati enggak pakai ya. Salati mudhafun ilaih majrur wa alamat jarri kasrah zahirah fi akhirih wa huwa mudhaf. As-subhi mudhafun ilaih majrur wa alamat jarri kasrah zahirah fi akhirih. Itu kalau salatnya itu enggak pakai ya. Boleh nggak begitu? Boleh aja, nggak apa-apa. Hanya saja nanti kita pada contoh yang berikutnya, pada contoh yang lain maksudnya, kita merasakan keharusan untuk menambahkan domir itu. Ada semacam keharusan untuk menambahkan domir. Jadi pikirkan saja, sekiranya tidak mendesak untuk menggunakan domir, sholati, kan ada domirnya ya. Ketika tidak terlalu mendesak untuk menggunakan domir itu, nggak apa-apa. Tapi kalau mendesak, harus dipakai. Nggak bisa tidak. Kalau di sini sebenarnya tidak terlalu mendesak untuk menggunakan domir ya. Cuma bagus kalau menggunakan domir ya, karena memang sebelumnya adalah ba'dama shallaitu, ada tu-nya menunjukkan aku. Nah, dari sini kita lihat bahwa ma al-masdariyah itu ketika bergabung dengan kata kerja setelahnya bisa membentuk sebuah masdar yang akhirnya menjadikan ma itu disebut ma al-masdariyah. Coba kita ambil contoh lain.
Perhatikan kalimat itu. Bisa terbaca di situ, coba baca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana Wa ilaihin nusyur. Nah, ada ilaihin nusyurnya. Yang salah diri. Terkenalnya sih itu wa ilaihin nusyur. Ya Ini doa kan doa mau makan. Doanya Pak Ustadz itu. Astagfirullah. Bukan doa aku ya, mau makan. Kalau makan rujak. Makan rujak. Ngidam, Pak. Yang mana yang kita maksud dengan ma al-masdariyah? Ma amat. Amata. Amata. Amatana. Amata sama ahya. Ahya sama amata. Enggak lah. Salah. Ma doang. Oh, yang ada itunya ya. Amata. Amat kan Kalian masuk. mengerti kalimat ini? Segala puji Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan Yang telah kami setelah kami tidur. Mati. Tidur. Tidur kan mati ya. terjemahnya masih salah. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah kami bangun dari tidur, begitu maksudnya. Masih salah terjemahnya. Bukan maksudnya yang saya cari. Yang saya cari adalah terjemahnya apa. Menghidupkan. Yang telah menghidupkan Segala kami puji. setelah Segala puji bagi Allah setelah mematikan kami. yang telah menghidupkan kami Mm-mm. setelah mematikan kami. Setelah mematikan kami. Siapa yang mematikan? Allah. 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 Siapa yang dimatikan? Kita Oh, kami manusia. manusia. Ya, oke. Oke. Sekarang saya minta kalian berpikir. Kira-kira masdar aslinya seperti apa? Ketika ba'dama amatana ini, kita coba munculkan masdar aslinya. Mata Mata ya yang mutu Mautun ya. mautun. Apa arti mautun? Mati. Mati. Emang di sini setelah kami mati? Matikan. Identik Pak sama orang tidur kan kayak orang mati. Betul. Cuma maksud kita cocokkan dengan kata kerjanya. Ini apa namanya surasinya ya? Apa mungkin surasi masjid kali ya? Lah iya, itu yang kita cari. Yang sedang kita cari itu. Amata ya matu. Maka sebelum saya tanya ini, saya minta dulu kalian menerjemahkan. Terjemahannya sudah benar yang terakhir tadi. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah Ia mematikan kami. Sekarang permintaannya adalah wujudkan masdar aslinya. Gunakan ba'da sebelumnya. Coba. Mulai dari ba'da saja. Ba'da amati. Ba'da Apa? Ba'da mautana. Ba'da mautatuna. Oh, ada tunanya. Supaya diingat, setelah ba'da itu harus mudhaf ilaih. Oh. Supaya harokat. Ba'da mautina. Apa arti ba'da mautina? Setelah Ia telah mematikan kami. Masa? Setelah kami dimatikan. Setelah kami dimatikan. Bukan. Apa arti al-maut? Mati. 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 Setelah mati Ba'da kami. maut. Setelah kami Nah, mati. Setelah kami mati. Setelah kami mati. Kalimat ini kan setelah Ia mematikan kami. Belum klop.
Masdarnya masih belum ketemu. Udah. Bahwa mautun itu masdar betul, tapi dia masdar dari mata ya mutu. Mautun. Kalau ini kan amata, bukan mata. Oh iya. Sudah mazid dia. Nasi mazid. Ayo, silakan. Ba'da amatina ya. Ba'da amatina. Masih belum ketemu masdar itu. Masdarnya ya. Kan amata yamatu amatun ya. Amatun. Amata yamatu. Ya, silakan berpikir. Temukan masdarnya. Fiilnya udah ketahuan. Apa fiilnya? Mata. Mata itu. Amata yamatu. Masa amata ya matu? Yamitu. Yumitu. Nah, itu baru benar. Ya mata yumitu. Kan ada kalimat yuhyi wa yumit. Yuhyi itu fi'il mudhari, madinya apa? Saya tanya. Hidup. Amata. Dengarkan dulu, dengarkan. Dengarkan. Yuhyi itu fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Ahya. Iya. Iya. Ahya. Apa? Ahya. Ahya. Yuhyi. Ahya yuhyi. Kalau amata, mudhari'nya? Yumitu. 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 Sudah ketemu mudhari'nya. Satu langkah lagi sampai ke masdar. Yumitu. Amata yumitu. Amitan. Amit dong. Amatun. Imatan. Amutun. Amata yumitu. Amautun. Amata yumitu. Amatan. Imata. Amatan yumitu. Imata. Lihat nih timbangannya ya. Timbangannya dulu, wazannya. Amata. Af'ala ya. Aqama yuqimu iqaman. Iqomatan. Nah, itu ketemu. Amanatan kali. Amanatan tadi saya. Amanatan berarti. Aqama yuqimu iqamatan. Oh iya benar. Terus? Imanatan, Pak. Imanatan. Dari mana nunnya? Oh iya. Aqama yuqimu iqamatan. Imatatan. Nah, ketemu. Imatatan. Kalau kalian menemukan aqama yuqimu iqamatan, maka amata yumitu imatatan. Imatatan. Asara yusilu isalatan, anara yuniru inaratan, ajada yujidu ijadatan, asa yusiu isaatan, araha yurihu irahatan, abala yubilu ibalatan, asada yusilu isadatan, amala yumilu imalatan, awara yuwiru iwaratan, adaha yudihu idahatan, asyara yushiru isyaratan, asyara yushiru isyaratan, ajara yujiru ijaratan, abaha yubihu ibahatan, adaa yudi'u ida'atan, aqala yuqilu iqalatan, adara yudiru idaratan. Seragam itu dan baku. Sekali kita menemukannya, lalu dipegang baik-baik,
sampai kiamat nggak berubah timbangannya. Dia baku banget. Aqama afala. Nah, jadi kembali lagi. Apa masdar dari aqama? Iqamatan. Iqamatan. Kalau begitu, naik kita. Apa masdar dari amata? Imatatan. Amamatan. Imatatan. 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 Ya, imat. Aqama. Itulah masdar dari amata. Sekarang sudah ketemu masdarnya. Nah, sekarang bagaimana kalian merangkaikannya dengan bagaimana menjadikannya ada dalam susunan ba'dama amatana. Jadi gimana? Ba'dama imatina. Tanah. Gimana? Ba'dama imatatina. Saya tulis, ulangi. Ba'da Imatatina. ba'da ba'da imatati. Maaf. Ba'da imatati nah gitu. Ya, Gitu. iya Pak. Siapa yang mematikan? Allah. Saya tanya lagi, dalam kalimat ba'dama amatana aslinya, ba'dama amatana, siapa yang mematikan? Allah. 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 Siapa yang dimatikan? Manusia. Kami. Kami. Nah. Kami. Ya, kami ya. Kami. Kalau kalian katakan ba'da imatatina, itu artinya setelah kami mematikan. Oh. Oh, jadi kami. Iyalah, Kami setelah pelakunya. kami mematikan. Padahal tadi dibilang Allah yang mematikan. Dia D besar, Allah. Setelah dia mematikan kami. Ba'dama amatana, setelah dia mematikan kami. Karena amata itu fi'il madhi. Fi'il madhi, dhamirnya huwa kan? Ya. Setelah dia mematikan kami. Kami. Tiba-tiba hadirkan masdar aslinya. Kalian tonjolkan di sini. Ba'da imatatina, maka akan muncul arti setelah kami mematikan. Padahal tadinya setelah dia mematikan kami. Gimana ini? Iya. Domirhu kali diganti. Tambahin domirhu, Pak. Setelah kami mematikan. Bagaimana menambahkannya? Ba'dama imatahu. Imatihina. Ah, itu ya benar. Jangan dirubah-rubah imatah loh ya. Jangan dirubah-rubah. Imatah ini taknya 2, nggak boleh dirubah. Oh, imatatihima. Imatatihina. Oke, saya rubah sekarang. Ba'da imatatihi, gitu ya. Iya. Nah, ini baru benar. Setelah dia mematikan. Ini udah benar nih. Setelah dia mematikan. Sudah kelop dengan ba'dama amata. Baru sebatas ta loh ya. Tapi kaminya belum. Ba'dama imatatihina. Nah, itu nggak boleh. Menggabungkan dua dhamir sekaligus. Imatatihna. Lebih nggak boleh sukun lagi haknya. Ba'da Nanti artinya bukan imatatinahu. bukan dia lagi. Ba'dama imatati. Ini jangan dirubah imatatihi, ini udah benar 100%. Jangan geser haknya. Imanatatihi. Jangan dirubah imatahnya.
Double ta, jangan dirubah, jangan jadi nun. Ba'da imatati hina. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Menggabungkan dua dhamir seperti itu nggak boleh. Kan dua domir nggak boleh. Ba'da imatatinahu. Kok tatina? Jangan dirubah, dibilang juga imatatihi. Baku. Mbak ya. Jangan dirubah. Mbak ya. Kalau dirubah salah lagi. Silakan berpikir. Sementara na gabung ke dalam ha nggak bisa. Kalau hamzahnya diganti na, jadinya ba'da nama tatihi. Nggak boleh ma. Ini udah bener, jangan dirubah. Yang ini udah bener. Maknya udah Kalau hilang. tambahin Tugas iyana kalian, boleh, Pak. dengar dulu. Pak. Dengar dulu. Tugas kalian adalah mencari solusi penyelesaian bagaimana supaya ada kami di situ. Tempatnya di ujung. Tempatnya di ujung. Pak, kalau ba'da imatatana bisa, Pak? Jangan Nggak bisa. dirubah. Imatatihi udah bener. Sekali dihilangkan haknya salah lagi, Bapak. Ba'da imatati. Kalau di belakang imatatihi ditambahin iyana boleh, Pak. Nah, ini jalan yang benar. Hasan al-Fajr. Ba'da imatatihi iya. Nah, Nah, baru iya Pak, benar. bahasa yang zaman dulu. Zaman dulu. Setelah dia mematikan kami. Jadi menggunakan dhamir munfasil mansub. Oh, iya. Dhamir nasab munfasil. Ba'da imatatihi iyana. Ini baru maknanya setelah dia mematikan kami. Kalau dhamirnya ha ini dihilangkan diganti na langsung, artinya setelah kami mematikan. Masuk iyahu setelah kami mematikannya. Emang kita Tuhan. Iya. Ba'da imatatihi iyana. Setelah dia mematikan kami. Jadi kalau ditafsirkan semacam begini, kembali ke teks alhamdulillah tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da imatatihi iyana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah dia mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dihimpun, akan dikumpulkan. Dikembalikan juga ya, nusyur ya Pak ya, nusyur. Jadi di sini tuntutannya ketika kita masuk ke ma'al masdariyah begini ini, tuntutannya adalah kepiawaian menemukan masdar aslinya. Iya, kalau tidak menemukan masdar aslinya, ketika orang bertanya, kita susah untuk memberikan jawaban. Maaf Pak, wa ilaihi nusyur tuh berarti dan kepadanya kita dikembalikan ya, begitu ya Pak ya? Nusyur ya Pak ya, wa ilaihin nusyur, kita dikumpulkan, dikembalikan. Iya. Kata nasyaro itu kan artinya dibangkitkan. Dibangkitkan untuk dihimpun. Dihimpun itu artinya dikumpulkan. Dan kepadanya juga kami dihimpun.
Nah, begitulah ma al-masdariyah, ma yang membentuk masdar. Ma bersama kata kerja setelahnya membentuk sebuah masdar. Aqra'ul Qur'an ba'dama shallaitus subha. Begitu penting ma ini berada, keberadaannya begitu penting diperhitungkan, sehingga ketika kalimat semacam ini, aqra'ul Qur'ana ba'dama, kita buang ma-nya dan langsung shallaitu, dengan alasan kan sudah terpenuhi arti setelah aku sholat, ba'da shallaitu. Ketika begitu kalimatnya, maka kalimat kita masih salah. Masih mengikuti persis susunan Indonesia. Setelah aku sholat, ba'da shallaitu. Setelah aku duduk, ba'da jalastu. Sebelum saya masuk, qabla adkhulu. Sebelum saya masuk. Padahal harus ada ma. Qabla ma adkhulu. Ba'dama shallaitu, harus ada ma-nya itu. Dan ma semacam ini dinamakan ma al-masdariyah. Selanjutnya, yang kedua, menunjuk makna waktu dan disebut ma al-masdariyah az-zamaniyah. Untuk arti selama. Ya, contohnya asjudu lillah ma dumtu hayyan. Coba pahami kalimat ini. Asjudu lillah ma dumtu hayyan, artinya Aku sujud kepada Allah selama aku hidup. Nah, aku sujud kepada Allah selama aku hidup. Ma dumtu hayyan. Dumtu tuh dari kata daiman ya Bapak ya. Daiman ya, dumtu ya. Fi'il madhinya dama. Dama ya. Selama ya. Dama. Mudhari'nya yadumu. Kekal artinya selama juga. Selama juga ya. Jadi kalimat ini asjudu lillah ma dumtu hayyan muddata dawami. Selama muddata dawami hayyan. Nah, di situ terlihat dawam, muddata dawami. Ada kata muddahnya itu menunjukkan bahwa dia waktu. Dalam Al-Qur'an wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Hayya. Iya. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ma dumtu fihi. Kalimat itu artinya apa? Siapa yang ngomong sebenarnya? Allah sedang menceritakan siapa di situ? Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa barram bi walidati. Kita manusia, Pak. Enggak lah. Ada alamat khusus di situ. Ada yang diceritakan oleh ayat itu. Wa barram bi walidati katanya. Walam aku jabbaron syaqiyya. Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Bukan Luqman. Bukan Luqman. Wa awsani bis shalah. Dan dia perintahkan kepadaku untuk salat. Waz zakah. Dan Nabi zakat. Muhammad lah. Nabi Muhammad. Nabi Ismail, Pak. Nabi Ismail. Bukan juga. Coba cek, cari ayatnya. Nabi Soleh ya. Iya. Ayat surah Al-Quran surah apa ini teman-teman nih kira-kira nih? Teman-teman, surah apa katanya?
Maryam Ini tuh madun tuhaya dulu. Coba cari Maryam surah bukan. Maryam. Coba cek Surat di surah Maryam Maryam. bukan. Iya. Surat Maryam. Silakan dicek. Silakan dicek. Kalau nggak Nabi Musa, Nabi Ibrahim nih. Iya. Wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu. Coba. Surah, oh ya benar surah Maryam. Maryam, benar Maryam. Udah ketemu di surah Maryam. Surah Maryam ayatnya berapa ini? 31. 29 kali. 31 Pak di surah Maryam. Nih coba ya lihat di mushafnya deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz Ayat zakati 31. ma dumtu hayya. Ayat 31 ya. Ya, ayat Siapa 31, di situ? Pak. Berarti Nabi Siapa Isa, ini? Pak. Nabi Isa ya? Iya, Pak. Iya. Jadi ketemu kan akhirnya bukan Nabi Soleh, bukan Nabi Ismail, bukan Nabi Ibrahim, bukan Lukman, bukan Lukmono Wicaksono, Lukmo. bukan Lukman Hakim Saifuddin, Ibrahim. Lukman Hakim bin Saifuddin Zuhri. tapi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa awsani bis salati waz zakah. Allah perintahkan kepada aku untuk salat dan zakat. Berarti pada zaman Nabi Isa sudah ada salat ya? Sudah. Sudah diperintah. Ya, Zaman diperintah. Nabi Ibrahim sudah ada salat? Sudah. Sudah. Zaman Nabi Adam sudah ada salat? Sudah. Sudah. Suruh sujud. Sudah semua. Tapi Nabi Isa nggak sholat. Kaumnya. Kok Nabi Isa nggak sholat gimana? Ya, Nggak maksudnya sana. kaumnya. Kaum ini. Kaum. Sholat hari Minggu. Sholat hari Minggu, Bu. Sholat dari Minggu. Iya, kan mereka menyembah Tuhannya, dewanya, Domingo. Domingo. Maka nggak boleh sebenarnya, nggak benar kita mengatakan minggu itu. Yang benar itu Ahad. Ahad. Benar. Oke, kita masuk ke dalam bagian C, ma'zaidah. Yang ketiga, rangkaian ma yang termasuk kelompok huruf adalah ma'zaidah. Apa itu ma'zaidah? Ma'zaidah adalah ma yang ditambahkan dalam suatu kalimat untuk maksud penegasan. Huruf ini biasanya ditambahkan setelah huruf jar atau setelah huruf syarat atau zaraf. Perhatikan contohnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Pahami kalimat yang pertama. Ini ayat. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Apa itu artinya? Maka dengan rahmat dari Allah kepadamu, wahai Muhammad, ya kan, untukmu kepada mereka kaumnya ya, lintalahum wal kunta fadhon qalidon. Jangan ke sana, jangan sampai lintalahum aja. Maka sampai dengan lintalahum saja. Maka dengan rahmat Allah ya, maka
maka dengan rahmat dari Allah untukmu Muhammad kepada mereka. Mana untukmu kepada mereka? Untukmu mana? Lintah ya. Darimu kali, dari Allah kepadamu apa? Iya. Ayat tentang di awal tadi udah betul. Maka dengan rahmat dari Allah, kepergoknya di lintah lahum. Jangan ngarang-ngarang. Lintah itu bukan milik kamu atau kepadamu, bukan. Apa arti lintah? Berbuat lembut. Berbuat lemah pada mereka. Lintah itu berbuat lembut, bersikap lunak, bersikap lemah lembut. Ini fi'il apa ini? Fi'il bukan sih? Lintah. Fi'il yaitu fi'il. Fi'il apa? Lintah itu fi'il madhi. Fi'il madhi. Dhamirnya dhamir anta ya? Ya, dhamir anta. Ya. Iya. Kalau dhamir huwa? Linhu. Masa sih? Nggak ada linhu. Linhu. Nanti kata beta, kata behu. Oh, iya benar. Korokta jadi korokhu. Zahabta, Iya, zahabhu. Lintahu. Nggak ada. Lintahu. Nanti korokta jadi korok tahu dong. Bagaimana kalau dhamirnya huwa? Huwa. Ya. Linhuwa. ya. Lina Ihsan. Linhuwa. Lina. Bukan, Lina. bukan Lina. Bukan Lina, bukan. Lana Yunli. Lana, lanya dipanjangkan. Nah, Oh, Lana. Kalau lana itu madhi, mudhoreknya Lana. Yulinu. Yana. yalinu. 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 Lana yalinu. Maka linta. Lana lanu lanata. Linna linta lintuma lintum linti lintuma lintunna lintu linna. Ba'a yabi'u. Ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na bi'ta. Bi'tu ma bi'tu. Bi'ti bi'tu ma bi'tunna. Bi'tu bi'na. Sama ba'a ya. Ba'a. Iya. Jadi untuk mengenali bentuk suatu kata dalam bahasa Arab ini, kita juga harus pandai mengambil atau membandingkannya dengan contoh-contoh lain yang mungkin kita sudah tahu. Seperti imatah tadi, bingung kan menemukan imatah dari amata. Begitu saya tampilkan aqoma, kalian bisa mengerti. Aqoma, oh iya iqomah. Nah, kenapa nggak dibegitukan gitu loh? Disanding-sandingkan, dibanding-bandingkan. Linta, ada nggak? Nimta, nama yanamu. Nimta, khafa yakhafu, khifta, ba'a yabi'u bi'ta, jala yajilu jilta, saro yasiru sirta. Ini juga sama. Lana yalinu linta. Lana lanu lanata linna linta lintuma lintum linti lintuma lintunna lintu linna. Kamu berbuat bersikap lemah lembut. Kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Itulah arti kalimat ini. Nah, maksud kita untuk nomor 1 ini, fabima rahmatim minallah. Perhatikan ma-nya itu. Ma-nya itu ditambahkan setelah huruf jar, yaitu huruf ba. Fungsi ma di sini adalah untuk menegaskan saja. Untuk menguatkan kalimat ini.
maka benar-benar dengan rahmat dari Allah jugalah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, kamu nggak bisa berlaku lemah lembut. Jadi lunaknya hati itu karena Allah. Sikap kita yang tidak kasar, ngomongnya lemah lembut, halus maksudnya, tidak nyelekit, tidak nyakitin, itu karena rahmat dari Allah untukmu Muhammad dan untuk kita umat beliau. Lemah lembut di sini kalau pembicaraan caranya ngomong dan materi omongannya, kalau itu omongan. Kalau itu perilaku, sikap yang ditampilkan juga sikap yang lemah lembut. Nah, gitu. Kan ada orang yang ngomongnya lemah lembut, tapi nyakitin. Jadi nggak tercakup semua-muanya. Padahal seharusnya itu cara maupun materinya harus imbang, sama-sama lemah lembut. Gitu. Membangunkan anak atau cucunya untuk sholat subuh. Kan bisa dengan lemah lembut. Dengan sikap, dengan cara, dan dengan ucapan yang juga lemah lembut. Nah itu lintalahum tuh. Daripada bersikap kasar, keras, omongan juga nyakitin, dan menimbulkan kecemasan, rasa takut, karena isinya marah, teriak-teriak, dan sebagainya. Nah, sikap itu kan nggak bagus. Oke, itu satu. Lihat yang kedua contohnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Surah Thaha ini. Ini ada ma. Ma di sini juga ma az-zaidah. Tapi berbeda dengan nomor 1. Di atasnya ma az-zaidah di sini ditambahkan setelah apa? Huruf jar. Jar. Bukan. Istifham. Huruf jar itu fabima. Istifham. Enggak juga, bukan istifham. Fa imma. Amma fa imma. Huruf taukid. Bukan juga. Padahal di depan mata loh. Belum saya geser slide-nya, masih di depan mata, tinggal baca. Syarat, Pak. Apa? Huruf syarat. Nah, huruf syarat. Syarat. Tinggal dibaca, biasanya ditambahkan setelah huruf jar. Huruf jarnya udah. Atau setelah huruf syarat. Sekarang. Apa huruf syaratnya? In. I. Bukan I, nggak ada I huruf syarat. In. Im. Apa arti in? Aslinya in. Apa arti in? Jika. Oh, asalnya itu inma amma ya. Oh ya, amma ya, imma ya. Maka jika ya. Imma. Asalnya jadi in ma ya. di sini ditambahkan untuk menegaskan, untuk menguatkan kalimat. Bagaimana kita memahami kalimat ini kalau begitu? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sampai situ coba pahami.
Silakan. Dan jika dia datang kepadamu dariku petunjuk, Ulang lagi. maka jika ia setelah datang kepadamu petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia tidak tersesat. Maka dia tidak tersesat. Wala yusko. Apa tuh yusko tadi itu? Yusko. Yasko. Yasko, wala yasko. Apa arti yasko? Coba. Menyimpang. Menyimpang ya, menyimpang. Bukan. Masa menyimpang? Coba lihat di kamu saya. Celaka, Pak. Celaka. Celaka. Apa? Celaka. Celaka. Syaqiyun. Apa arti Syaqiyun. syaqi? Syaqiyun. Wasangka. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Syaqi. Oh ya benar, tidak celaka di situ. Maka jika Ya. ia datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak sesat dan tidak celaka. Dari kata Ya. syaqiyun situ. Ada di situ. Itulah Syaqi. artinya. Jika benar-benar datang kepadamu, kalian, dariku, petunjuk, maka siapapun yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Ini jaminan Allah loh ya. Nah, ya Syekh. Jaminan Allah dalam surah ini. Berarti jika petunjuk Allah itu tidak diikuti, pasti tersesat dalam kehidupan. Dan pasti membuahkan kesengsaraan dalam kehidupan. Apa petunjuk Allah di sini? Al-Quran. Al-Quran. Al-Quranul Karim. Jadi kalau orang itu tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, pasti tersesat. Dan pasti sengsara. Orang yang menjauhi Al-Quran, dia sengsara. Oke. Yang ketiga, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun dalam Asy-Syura. Ada ma di sini juga ma zaidah ditambahkan setelah Tidak. Iza. Iza. ya, apa itu? Huruf. Huruf. Huruf apa? Kosam. Huruf kosam. Kosam. Masa? Eh. Masa? Kosam. Iza. Iza. Zorof. Zorof. Iya, tinggal baca. Rof. Tinggal Ya, jorob, baca. jorob. Belum digeser slide-nya. 5 syarat zorofnya tuh iza. Kan tembus itu. Jadi bagaimana memahami kalimat ini? Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, Nah, Mereka mereka mengampuni. iya. Maafkan. Maaf. Apa arti mengampuni? maafkan. Maafkan. Bukan. Dosa. Mengampuni Dosa. 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 Apa arti mengampuni? Kok dosa? Saya tanya malah dosa. Mengampuni itu Memberi maksudnya tuh menghapus dosa-dosanya. Bukan. Keliru lagi. Ya, emang kudu ngaji mah? Iya. Nggak dituju ya ngerti. Kalau enggak ya itu tadi. Kayak gini. Yaghfirun diartikan maaf. Yaghfirun diartikan menghapus.
Kalau yakfiru biasanya kan yakfiru dzunuba. Nah, kan biasanya Iya. gitu, Pak. Iya, apa artinya? Hapus dosa. Diampuni dosa. Apa arti ampuni? Menghapus. Ampun itu Dihapus. Salah. Nggak begitu Memaafkan. artinya. Apa, Mama? memaafkan. Kalau memaafkan nanti Al-Quran wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Maafkan kami, ampuni kami, sayangi kami. Itu menunjukkan perbedaan antara maaf dan ampunan. Buktinya Rahmat. tiga-tiganya. Rahmat. Maafkan kami, ampuni kami, rahmati kami. Artinya di situ maaf sama ampunan sama rahmat Allah itu beda. Oh, Iya. ampun. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana, fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kalau kalian mengatakan ampuni itu ada artinya adalah memaafkan, salah. Ampuni. Kalimat memaafkan itu ya'fu. Afa ya'fu, afwan, u'fu. Amarnya u'fu, wa'fu anni. Rabbighfirli, suruh minta ampun kita kan? Ya Allah ampuni hamba. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdi, wa'afini, wa'fu anni. Ujungnya maafkan. Karena beda antara ampuni hamba dengan maafkan hamba. Pertanyaannya, apa arti ampuni? Kesal. Rasa heran atau kesal. Oh gitu. Ya Allah kesali hamba ya Allah. Ya Allah. Jauh Oh, ini apa tuh banget. namanya? Kekeliruan atau kesalahan. Kesalahan hamba ya Allah gitu. Pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Di KBBI bisa juga ada kata maaf di situ. Maaf di KBBI. Kamus besar bahasa Indonesia itu salah mengartikannya. Oh, Kamusnya yang salah. ya ampun. Begitu ya. Padahal udah ada aja. Iya. Menghapus kali Ustaz. Menghapus itu memaafkan. Memaafkan. Mengampuni itu artinya adalah menutupi. Menutupi. Jauh banget ya. Jauh banget. Jadi ketika kita minta ampunan Allah, itu artinya kita minta agar dosa kita ditutupi oleh Allah. Tidak ditampakkan. Iya, tidak ditampakkan. Ditampakkan. Kalau maafkan kami, itu artinya hapuslah dosa-dosa kami. Berarti dosa masih ada, Pak. Cuman ditutupin berarti. Iya, betul. Karena nggak terhapus kan? Oh Cuma iya. hanya ditutupi saja. Kalau Tidak hilang. apa ya, kalau Iya. pemahaman saya begini Pak ya. Kalau dosanya itu kita minta ampun pada Allah hanya sekedar ditutupi, belum tentu dihapus begitu. Tapi kalau udah memaafkan itu sudah dijamin dosa-dosa kita tuh sudah terhapus Pak begitu. Iya, tapi Ibaratnya porsinya beda. Porsi dosa yang bisa dihapus ada. Porsi dosa yang tidak bisa dihapus hanya ditutupi ada. Jadi sebaiknya kita minta apa nih Pak? Kalau doa minta Minta dosa kita makan. dihapuskan. Ya. Dihapus minta Kalau ditutupi. dosa yang ditutupi Minta apa? semuanya, minta dimaafkan, minta ditutupi, minta dirahmati. Dua-duanya lah. Jadi minta Karena kita dimaafkan. nggak tahu dosa yang mana Oh, yang iya. bisa dihapus dan dosa yang mana yang nggak bisa dihapus hanya bisa ditutupi. Oh, kekuasaan Allah. menutupi. Selembar kertas ketika digores dengan pensil bisa dihapus nggak? Bisa. kalau pakai Pakai Bisa. hapus, iya. Ketika selembar kertas tadi digores dengan spidol permanen, bisa dihapus nggak? bisa. Tidak. Bisanya diapakan? Tutupi Steve X. Ditutupi.
Tip X. Bisanya ditutupi saja, nggak bisa dihapus. Hanya bisa ditutupi. Hanya bisa ditutupi. Di tip X artinya ditutupi. Di lakban artinya ditutupi. Tapi ketika lakbannya diangkat, dikopek lagi, nah, akan terlihat lagi. Terlihat lagi. Tapi kalau spidol permanen mah bisa juga ditimpa sama spidol papan tulis, bisa dihapus, Pak. Di Kenapa? kertas juga. Oh, kertas ya? Iya. Kira mah yang di papan tulis. Jangan bawa-bawa whiteboard. Ustaz bilang kertas. Oh. Bawa whiteboard, menghadirkan whiteboard itu memperpanjang perdebatan, dan ini hari Jumat. Iya, iya. Itu kan sekedar contoh untuk memberikan penggambaran bahwa ketika selembar kertas polos digores dengan pensil, kita hadirkan penghapus bisa hilang. Tapi ketika digores dengan spidol permanen, maka ia walau dihadirkan penghapus, lebih baik lembaran itu robek. Dia nggak akan terhapus. Dia hanya bisa ditutupi. Seperti itulah ibaratnya gambaran dari memaafkan dan mengampuni. Maaf itu bisa dihapus, menghapuskan. Kalau mengampuni itu menutupi. Dan dua-duanya kita diperintah. Wa'fu anna, maafkan kami. Artinya hapus ya Allah dosa-dosa kami yang memang bisa dihapus. Hapus. Waghfir lana, ampuni kami, tutupi saja ya Rob jika dosa itu memang tidak bisa dihapus lagi. Tapi jaminannya sama, bahwa dosa yang sudah ditutup nilainya sama dengan tidak berdosa lagi. Karena berlaku hadis Rasul, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah berdosa. Itu. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, mereka menutupi. Menutupi apa? Dosa-dosa. Bukan. Kemarahan. Kemarahan. Menutupi kemarahan. Kemarahannya dengan kasih sayang. Ya. Ah, mantap banget tuh Bu Penny tuh, cakep, mumtaz. Jadi menutupi kemarahan. Arab Quran. Istilah lainnya wal kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Al-kadhimin al-ghaidh artinya yang meredam, menutupi amarahnya. Al-kadhimin al-ghaidh. Caranya macam-macam. Ketika posisi dia ketika mau ngamuk begitu berdiri, silakan duduk. Duduk. Oh iya, itu hadis Nabi. Ketika dia marah duduk, silakan dia berbaring. Berbaring. Atau dia ambil air wudhu. Dia tilawatul Quran, dia sholat. Memohon kepada Allah agar amarahnya dihapuskan. Berarti doa duduk yang bacaannya tasyahud, tahiyat awal ya. Bukan tahiyat awal, duduk di antara dua sujud ya. Robik firli warhamni itu bagus banget ya, karena di situ ada robik firli, ada wa'fu anni ya. Iya, iyalah. Iya dong. Masa ya iya dong. Durian aja dibelah malah dibedong. Bukan dibedong. Pasti bagus. Ya iya, wah, masa ya iya dong. Durian aja dibelah malah dibedong. Kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Sudah pukul 11 kurang 10. Sampai Pak di Ustaz, ada itu ya kemarin Minkoblu, Pak. Besok Minkoblu ya? lagi. Iya, Minkoblu kemarin. Besok aja lagi. Besok aja lagi. Hari Senin. Insya Allah, mudah-mudahan kita memasuki bulan Desember, kita buka buku ya. Alhamdulillah. Iya, Pak. Oke, Alhamdulillah. mudah-mudahan.
Ya, Pak. Orang-orang di luar sana di bulan Desember itu tutup buku, kita buka buku. Beda urusannya, Pak. Oh, beda. Oke. Syukran, sampai di sini dulu. Nanti kita bahas min qablunya yang akan datang. Naam ya, Syekh. Oke, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih untuk semuanya. Pak. Iyakum. Semuanya jadi tahu, Pak. Yaufiru. Iya. Syukran, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Bapak Ibu, kita foto dulu sebentar ya. Yuk, buka kameranya sebentar. Oh ya, Bu Andriati ini ya. Bu Arzia enggak ya? Bu Epi, Bu Kesi, buka kamera sebentar. Pak Zainal. Yuk. Oke, bebas nggak nih? Boleh gaya bebas nih. Silakan gaya bebas langsung aja. Yuk, gaya balik bebas kanan, semuanya. balik kanan. Gaya bebas. Yuk. Yuk, gaya bebas semuanya. Yuk. Bismillah. 1, 2, say cheese. 3. Oke. Lagi 1, 2. Lagi 1, 2, 3. Pandem. Cakep banget. Mantap. Oke. Yuk.